Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kak Afif. Di kesempatan ini kakak akan membahas tentang soal UTBK di buku kalian edisi ketiga. Silahkan dikeluar dulu bukunya, disiapin dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng di UTBK persiapan 1. Materinya terkait sama 2, yaitu yang pertama adalah hidrokarbon, terutama adalah turunan alkana. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan kimia unsur. Oke, sekarang kita coba ini ya, diskusikan dulu tentang hidrokarbon atau turunan alkana. Silahkan dibuka dulu UTBK persiapan 1 nomor 57. Oke, untuk soal nomor 57 di situ dijelaskan bahwa reaksi antara, nah ini ada suatu senyawa, ada ikatan rangkap 2. Berarti ini menunjukkan bahwa dia adalah alkena karena ada ikatan rangkap 2. Kemudian alkena tersebut direaksikan dengan HCl. Nah, pertanyaannya, prioritas senyawa yang dihasilkan adalah yang mana? Oke, masih ingat untuk alkana, alkena, dan alkuna dalam reaksi turunan alkana atau hidrokarbon di sini ada 2 hal. Yang pertama adalah adisi dan yang kedua adalah eliminasi. Kalau adisi itu hanya untuk yang memiliki ikatan rangkap. Dan kebetulan di sini adalah alkena punya ikatan rangkap. Maka yang terjadi adalah reaksi adisi. Apa itu adisi? Adisi di sini adalah pemutusan rangkap. Oke, pemutusan rangkap. Coba kita putuskan salah satu ikatannya. Nah, kalau kita coba untuk jabarkan lagi pada senyawa tersebut adalah CH3 berikatan dengan C. Nah, kemudian di sini ada CH3 yang dikurung. CH3 yang dikurung seperti ini itu kita sebut dengan alkil atau cabang. Jadi kalau misalkan ada yang dikurung dan di situ jumlahnya adalah ganjil, biasanya dia merupakan alkil atau cabang. Jadi ganjil ya, ini 3 di sini ganjil, berarti dia sebagai cabang. Oh, berarti di C yang kedua dia punya cabang. Cabangnya yaitu CH3. Setelah itu, C yang ini selain mengikat CH3, dia juga punya ikatan rangkap dengan CH2. Kemudian berikatan dengan HCl. Oke, karena reaksi adisi berarti pemutusan ikatan rangkap, kita putus salah satu ikatan rangkapnya. Misalkan kakak putus ikatan yang atas. Ketika kalian putus ikatan yang atas, berarti menjadi CH3, C, CH3, kemudian ini CH2. Nah, ini kan ikatan yang belum diputus ya, ikatan yang bawah. Nah, ikatan yang atas yang putus berarti C masih punya tangannya dan CH2 juga punya tangannya. Kemudian dia direaksikan dengan HCl, artinya H berikatan dengan Cl. Nah, karena si C yang kedua ini punya satu tangan yang bebas dan CH2 yang ini punya satu tangan yang bebas, berarti dia akan mengikat reaktan satunya. Nah, kira-kira CH2 akan memilih berikatan dengan H atau Cl. Ingat, hukum Markov-Nikov, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi artinya di sini yang kaya H, dia akan lebih mengikat H. Nah, di sini C yang satu tidak punya H, sedangkan C yang ini hanya ada 2. Artinya jumlah H-nya lebih banyak, makanya dia akan berikatan dengan si H. Sedangkan C yang di tengah berarti sisanya dia akan berikatan dengan si Cl. Berarti hasil dari reaksi adisi tersebut menjadi CH3, C, CH3, CH2
dia menjadi berikatan, yang satunya dengan H, yang satunya dengan Ca. Atau bisa kita buat kayak gini, sama aja, CH3 C, CH3 di sini adalah Cl, kemudian di sini CH2 berikatan dengan H. Boleh kita sederhanakan menjadi CH3, sama aja. Jadi yang paling sesuai di sini adalah yang kalau kita buat kayak gini, ini kan sama aja C yang bagian di tengah itu, C senternya di sini, C senternya mengikat CH3 sebanyak 3, CH3 sebanyak 3, kemudian dia mengikat Cl. Seperti yang Kakak bilang tadi, kalau ada ganjil dia dikurung, berarti alkil ya. Alkil di situ, ini CH3 alkil dan jumlahnya kebetulan ada 3. Jumlahnya ada 3. Berarti jawaban yang paling sesuai adalah yang E. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk nomor 58, turunan alkana berkaitan sama suatu hidrokarbon dan dia punya gugus fungsi. Nah, gugus fungsinya di sini adalah OH, artinya dia adalah alkohol. Nah, kemudian pertanyaannya adalah produksi oksidasi. Senyawa tersebut adalah alkohol dibagi menjadi 3. Ada yang namanya alkohol primer, alkohol sekunder, berarti alkohol ada primer, kemudian ada sekunder dan tersier. Nah, ingat, alkohol tersier itu tidak dapat dioksidasi. Kenapa? Karena C yang mengikat OH sudah tidak memiliki hidrogen, tidak memiliki H, berarti nggak bisa dioksidasi. Nah, kalau alkohol primer itu berarti C yang mengikat OH mengikat satu C yang lain. Misalkan kayak gini. Ini CH2, CH3. C yang mengikat OH berarti ini masih punya H sebanyak 2. Berarti dia masih punya yang namanya hidrogen. Karena masih punya hidrogen berarti masih bisa untuk dioksidasi. Dia akan menghasilkan aldehid. Nah, aldehid ingat ya gugus fungsinya berarti adalah CHO. Nah, berarti dia masih punya H kan? Karena masih punya, ini masih punya H, ini juga masih punya H, berarti masih bisa untuk dioksidasi. Aldehid dioksidasi, dia akan menghasilkan asam karboksilat. Karboksilat yaitu gugus fungsinya adalah COOH. Kayak gini. Gitu ya. Gimana dengan alkohol sekunder? Berarti alkohol sekunder di sini adalah C yang mengikat OH mengikat minimal ada 2 C yang lain. Nah, C kan punya valensi sebanyak 4. Berarti di sini karena sudah mengikat 3, maka C yang ini masih punya H. Karena masih punya H, berarti dia masih mampu untuk dioksidasi. Karena masih mampu untuk dioksidasi, nah alkohol sekunder ketika dioksidasi dia akan menghasilkan keton. Nah, sekarang kita cek dulu. Dari soal ini kan berarti C mengikat OH. Mengikat 2 C yang lain, berarti alkohol ini adalah alkohol sekunder. Ketika dioksidasi dia menghasilkan keton. Nah, keton itu gugus fungsinya adalah CO. Coba kita cari mana yang menunjukkan gugus fungsi CO. Berarti yang ini. Jawabannya adalah C. Kalau ini berarti kan COOH. Ini adalah asam karboksilat. Kemudian yang ini COO. COO adalah ester. Kemudian yang ini sama ya, COOH asam karboksilat, dan yang ini adalah O, berarti ini adalah gugus fungsi dari ether.
alkohol sekunder dioksidasi, dia akan menghasilkan keton. Keton di sini adalah yang C dengan gugus fungsi CO. Oke? Nah, itu yang terkait dengan hidrokarbon. Sekarang yang kimia unsur ya. Nah, kimia unsur ada soal nomor 59. Ini berkaitan sama waktu paruh. Waktu paruh suatu unsur adalah 20 hari. Berarti 20 hari ini adalah waktu paruhnya, T setengahnya. Apabila mula-mula terdapat 80 gram, ini adalah jumlah awalnya, jumlah mula-mula. Maka setelah disimpan selama 80 hari, ini adalah waktunya, tapi bukan waktu paruh ya. Unsur radioaktif tersebut akan berkurang sebanyak berapa? Yang ditanyakan adalah berkurang sebanyak. Artinya di sini waktu paruh itu kan waktu yang diperlukan suatu bahan atau suatu nukleotida untuk menjadi setengah bagiannya. Jadi jumlah sisanya itu merupakan setengah kali lipat dari waktu paruhnya dikali dengan jumlah awal. Nah, sekarang kita masukkan ya. Waktunya di situ tertulis bahwa waktunya adalah 80 hari dengan waktu paruh sejumlah 20 hari dan jumlah awalnya sebanyak 80 gram. Coba kita coret dulu. 4 ya, 80 bagi 20 berarti setengah dipangkatkan 4 yaitu 1/16 dikali 80 gram. Berarti 80 dibagi 16 yaitu 5 gram. Ini NT itu merupakan sisanya. Oh, berarti sisa yang tersisa sekarang hanyalah 5 gram. Padahal di situ yang ditanyakan adalah jumlah yang berkurang. Berarti selisihnya dari jumlah yang awal. Berarti berkurangnya sejumlah 80 dikurangi 5 yaitu 75 gram. Jadi hati-hati ya, di sini yang ditanyakan adalah yang berkurang sebanyak berapa, bukan sisanya. Berarti jawabannya adalah A. Maka jangan sampai terkecoh hasil perhitungannya ketemu 5, tapi yang ditanyakan bukan sisa, tapi jumlah yang berkurang. Hati-hati dalam membaca soal ya. Oke, kemudian soal yang terakhir terkait dengan energi ionisasi. Energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi itu merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, sekarang kita lihat dari grafik berikut. Pada sumbu Y itu ditunjukkan energi ionisasi yang dikeluarkan dari pelepasan elektron tersebut. Kemudian pada sumbu X itu adalah jumlah elektronnya. Ionisasi pertama berarti dalam artian pertama kali dia melepaskan elektron, energi yang diperlukan masih sedikit, jauh dari angka 5000. Kemudian energi ionisasi kedua juga selisihnya sedikit, kurang lebih 2 kali lipatnya. Ini kurang lebih tidak sampai bahkan 2 kali lipatnya. Nah, setelah pelepasan elektron yang ketiga ada kenaikan secara signifikan. Kenaikannya jauh sekali dibandingkan dengan pelepasan elektron kedua. Artinya dia sudah berat untuk melepaskan elektron yang ketiga karena selisihnya cukup jauh. Berarti ini sudah cukup berat. Artinya unsur A maksimal hanya mampu melepaskan sebanyak 2 elektron. Berarti karena dia hanya mampu melepaskan 2 elektron saja, maka muatan dari A unsur adalah A2+. Nah, dari option yang diberikan atau yang disediakan yang menunjukkan bahwa A itu memiliki kemampuan melepaskan elektron sebanyak 2 itu terletak pada
yang B, karena ini artinya A cuma mampu melepaskan 1, ini melepaskan 3, yang ini melepaskan 4, dan yang ini melepaskan 5 elektron. Kayak gitu ya. Berarti di sini yang paling sesuai jawaban yang tepat adalah yang B, ACl2. Oke, cukup sekian untuk pembahasan UTBK edisi ketiga. Kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan UTBK berikutnya. Makanya jangan lupa tetap saksikan, tetap diperhatikan dulu di IG Kalisari. Kemudian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dari YouTube SG Kalisari. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.